kabar kamu di sana? Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Baik, untuk materi kita kali ini adalah kita membahas beberapa macam fungsi. Apa itu fungsinya? Nanti ada ibu buat di sini dari buku paket lain. Silakan kamu pindahkan ke buku catatanmu, yaitu fungsi-fungsi yang mau kita bahas nanti di dalam materi berikutnya. Paham untuk anak-anak kami sekalian? Baik, silakan kamu mencatat dan kamu kirimkan ke WA. Baik, yang pertama kita bahas adalah fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke suatu bentuk AX tambah B dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi bentuk umum untuk fungsi linier itu adalah AX tambah B dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di situ bisa kamu lihat ada contohnya. Bisa kamu pindahkan, gambarlah grafik Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi Y 2X tambah 1 itu adalah fungsi linier karena bentuknya tadi adalah AX tambah B dengan A tidak sama dengan 0. Ini grafiknya ya. Silakan juga kamu pindahkan ke buku catatanmu. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi konstan. Apa itu fungsi konstan? Fungsi konstan itu adalah jika pada fungsi linier fx-nya tadi sama dengan ax tambah b, dipilihlah a-nya sama dengan 0, maka didapat fx sama dengan b. Jadi dengan kata lain fungsi konstan adalah fungsi tetap. Sering kita sebut konstanta, artinya tidak ada variabel pengikatnya. Udah? Bagaimana menggambar grafik fungsi konstan? Menggambar grafik fungsi konstan seperti ini. Gambarlah y sama dengan 2, maka dia tetap. Konstan artinya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi identitas. Apa itu fungsi identitas? Fungsi identitas jika pada fungsi linier tadi fungsinya AX tambah B. Kalau di fungsi konstan kita pilih tadi A-nya sama dengan 0. Kalau di fungsi identitas A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Ingat, kalau ditanya identitas berarti itu ditanya kepada identitas, artinya kembali ke diri kita sendiri. Maka didapat kalau dibilang A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka didapat fx sama dengan x. Jadi setiap anggota domain itu daerah asal, dipetakan ke dirinya sendiri. Artinya berapapun nilai y itu jugalah yang menjadi nilai x. Maka fungsi identitas itu disebut juga dengan fungsi jati diri. Kita lihat, gambarlah grafik y sama dengan x. Kita lihat dua titik yang memenuhi y sama dengan x. Kalau x-nya 0 berarti y-nya juga 0. Kalau x-nya 1 berarti y-nya juga 1. Itulah maksud dari fungsi identitas. Yang keempat yaitu fungsi modulus. Apa itu fungsi modulus? Modulus itu disebut juga dengan nilai mutlak. Jadi disimbolkan dengan tanda pagar 2. Nah, itu nilai mutlak yang dinyatakan seperti modulus atau nilai mutlak suatu bilangan real x dinyatakan dengan nilai mutlak x. Jadi membacanya itu pagar 2 itu adalah nilai mutlak x. Dan didefinisikan. Jadi nilai mutlak x ada dua, x positif dan x negatif. Dia berlaku positif apabila x lebih besar sama dengan 0. Dia berlaku negatif apabila x-nya lebih kecil dari 0. Contoh kita lihat secara sederhana nilai mutlak artinya dipositifkan. Misal nilai mutlak 5 maka dia menjadi 5. Kemudian nilai mutlak negatif 5 karena ada nilai mutlak maka dia menjadi 5 positif. Itulah fungsi dari modulus. Bagaimana grafiknya? Bisa kamu perhatikan grafik fungsi modulus. Bagaimana anak-anak kami paham? Oke, itulah fungsi yang keempat. Kemudian fungsi yang kelima itu adalah fungsi kuadrat. Ini udah sering biasa. Kuadrat artinya pangkat 2. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memetakan setiap x anggota bilangan real ke suatu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a-nya tidak boleh 0. Bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Artinya kalau kuadrat berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi itulah untuk bentuk umum fungsi kuadrat. Bagaimana grafiknya? Perhatikan grafik fungsi kuadrat.
Hanya sampai sini saja, nanti saya ajarkan bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Oke, itulah untuk materi kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanya kepada saya, dan jika ada yang kurang paham boleh bertanya juga melalui WA saya. Jangan lupa silakan dicatat di buku catatanmu. Terima kasih.